Pada tanggal 15 November 2024, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna tentang rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 dengan 4 agenda, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 ini merupakan gambaran umum penyesuaian terhadap anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Kota Malang tahun 2025 yang dapat menjadi dasar acuan untuk digunakan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Baik, pemirsa, kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang, di mana kita akan ikuti rapat paripurna yang membahas tentang rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna kali ini, pemirsa, ada 4 agenda. Yang pertama yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD serta nota kesepakatan. Dan seperti apakah jalannya rapat paripurna kali ini, pemirsa? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Malang beserta anggota, PJ Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Forpimda Kota Malang, staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 29 orang dan belum hadir 16 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025, pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 tepat pukul 1.47 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Forkopimda Kota Malang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang terhormat para pimpinan partai politik Kota Malang, media, serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat.
saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 5 November 2024 yang lalu, dan hari ini rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Untuk itulah marilah kita berupaya semampu kita agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini dapat menghasilkan keputusan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Malang. Sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna hari ini sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Penyampaian ringkasan pendapat fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyepakati dengan catatan bahwa semua hasil yang berkembang dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir fraksi, dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Kota Malang dan akan dipantau langsung pada proses selanjutnya demi kebaikan Kota Malang. Fraksi PDI Perjuangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih adaptif dan integratif. Satu, berdasarkan hasil pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun 2025 terjadi penurunan PAD pendapatan daerah sebesar 161.319.562.441 rupiah. Hal ini tentu mendatangkan kekhawatiran serta harus menjadi alasan serius bagi pemerintah Kota Malang karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar, terutama pada realisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. 2. Fraksi PDI Perjuangan mendorong untuk dilakukan kajian ukur berkaitan dengan masalah PAD yang masih belum optimal setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan beberapa langkah strategis, yaitu A. Disiapkan dokumen kajian potensi sumber pendapatan asli daerah, baik retribusi maupun pajak daerah tahun 2025 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target PAD. B. Pemaparan langsung dari tim penyusun kajian, telaah atau akademisi berkaitan dengan sumber tetap dan potensial. C. Sistem penarikan SDM serta proses evaluasi sehingga dapat dipetakan titik kelemahan dan keunggulannya. D. Segera menindaklanjuti perubahan atau revisi pada Perda PDRT, reklame dan DMD untuk menjadi prioritas pembahasan di awal tahun 2025 dalam rangka memaksimalkan PAD dari sektor retribusi. E. Terobosan dan inovasi dalam memenuhi target PAD sehingga diharapkan bisa melampaui target, termasuk pemutahiran data dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem pajak dan retribusi. Dengan digitalisasi, potensi kebocoran pendapatan bisa ditekan serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak.
Selanjutnya, fraksi PKB menyetujui dengan catatan terkait alokasi dana untuk pendidikan pesantren di Kota Malang sampai saat ini belum dirasakan secara menyeluruh dan merata. Padahal, fraksi PKB sering mengingatkan pemerintah Kota Malang agar dapat lebih serius memperhatikan keberadaan pendidikan di pondok pesantren yang ada di Kota Malang. Anggaran sebelumnya 2 terbaca 6 7 terkait alokasi dana untuk pendidikan pesantren di Kota Malang sampai saat ini belum dirasakan secara menyeluruh dan merata. Padahal fraksi PKB sering mengingatkan pemerintah Kota Malang agar dapat lebih serius memperhatikan keberadaan pendidikan di pondok pesantren yang ada di Kota Malang. Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada pasal 48 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren bab 3 penyelenggaraan pesantren terdapat dijelaskan pada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20. 4. Kualifikasi pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat 1 dinilai berdasar aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Oleh karena itu, fraksi PKB DPRD Kota Malang mendorong dan mendesak pemerintah Kota Malang segera menerbitkan peraturan wali kota tentang teknis fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang ada di Kota Malang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 dengan harapan semoga pembangunan depan untuk masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pemandangan akhir ini ada sesuatu kekurangan baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang berlanjut dengan penyampaian pendapat akhir fraksi PKS dapat menerima dan menyetujui dengan catatan penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang menurun sebesar 13,7% dari rancangan awal. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat memastikan serta memantau realisasi pendapatan daerah agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan membangun sinergitas dan kolaborasi serta optimalisasi kinerja seluruh komponen perangkat daerah. Dengan OPD atau perangkat daerah, mitra komisi di masing-masing komisi yang diterima menyampaikan hasil pembahasan Komisi DPRD, penyampaian hasil pembahasan Komisi DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan pamong anggaran sementara KUAPPS Kota Malang tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang. Selanjutnya terbaca sampai terakhir. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Namun tidak terlepas dari hasil kajian dan pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Malang tahun anggaran 2020, maka kami dari fraksi PKS memberikan
beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 terjadi penurunan target pendapatan asli daerah Kota Malang sebesar 161 miliar 319.562.441 rupiah atau menurun sebesar 13,7% dari rancangan awal. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat memastikan serta memantau realisasi pendapatan daerah agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan membangun sinergitas dan kolaborasi serta optimalisasi kinerja seluruh komponen anggaran daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis yang efektif dan terukur dalam pemenuhan target PAD. Selanjutnya, fraksi Gerindra juga menyetujui dengan catatan terkait pedagang kaki lima di sekitar Gor Ken Arok Kedung Kandang. Fraksi Gerindra menekankan kepada pemerintah Kota Malang untuk segera memberikan perluasan pembinaan UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang. Bersikap tegas dalam menjalankan amanah peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam kurung Perda Binol agar dapat menjamin kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Kota Malang dari dampak buruk minuman beralkohol, terutama terkait hiburan malam yang tidak memiliki izin NIB, SIUP, MP, dan izin terdapat penjualan minuman beralkohol dan menjual kepada remaja di bawah umur 21 tahun atau ibu hamil dalam kurung AMDAL-nya harus ditegaskan. Yang kedua, dalam belanja daerah, beberapa perangkat daerah OPD mengalami rasionalisasi anggaran guna meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan anggaran yang ada dengan lebih baik, namun dalam kenyataannya justru berimbas kepada masyarakat, baik pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat menjadi kurang optimal. Untuk itu, fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang pelayanan atau kegiatan yang menyentuh masyarakat menjadi kurang optimal. Untuk itu fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang perangkat daerah OPD yang mengalami penambahan anggaran dikaji lebih detail penggunaannya, seperti belanja tidak terduga dalam BKAD sebesar 114,9 miliar yang sebelumnya direncanakan 8,3 miliar dan dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk mengkaji secara menyeluruh dan detail terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH yang masih belum ada kejelasan tentang program prioritas yang akan dibahas dengan Banggar dan TAPD. Menurut DLH, paku ideal tahun 2025 sebesar 148 miliar lebih, sedangkan pada tahun 2024 anggaran belanja pegawai mencapai 90 miliar lebih dari paku anggaran sebesar 115 miliar lebih dari masih perlu dikaji. Apabila hal ini masih menjadi acuan, maka menutup kemungkinan belanja lainnya atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat tidak tercover dan mengakibatkan kurang optimalnya kinerja DLH. Yang keempat, terkait pedagang kaki lima di sekitar Gor Ken Arok Kedung Kandang, fraksi Gerindra menekankan kepada pemerintah Kota Malang untuk segera memberikan perluasan pembinaan UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapat anggaran PAD Kota Malang.
Rapat paripurna DPRD Kota Malang berlanjut dengan penyampaian pendapat akhir fraksi Golkar menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Dengan catatan, fraksi Partai Golkar menekankan bahwa belanja modal khususnya investasi harus difokuskan pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah serta pembelanjaan aset yang disesuaikan kebutuhan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Memahami reasoning dan besarnya penurunan terhadap serta mendorong pemerintah Kota Malang untuk mensinkronasikan dan dengan potensi penerimaan dari offset pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang akan dilakukan bulan Februari 2025. 2. Terhadap PAD Kota Malang 2025 yang diproyeksikan menurun sebesar 161 miliar dari rancangan KUA sebesar 1,1 triliun menjadi sebesar 1 triliun 12 miliar yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan masing-masing PAD karena dari ketiga sumber pendapatan hanya PAD yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah, yakni dengan melakukan pengelolaan PAD yang tepat diantaranya A sampai D terbaca. Nomor 3, dalam dokumen rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1 triliun diproyeksikan turun sebesar 261 miliar 425.216.508 rupiah dibandingkan dengan anggaran 2024. Dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer, diperlukan upaya untuk merebut DID sebagai sumber pendapatan kreatif daerah. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang berprestasi, kreatif, inovatif, efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan, utamanya dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Target anggaran untuk belanja operasi dalam KUA PPAS tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,1 triliun dengan mengedepankan prinsip money flow program serta memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Golkar menekankan kepada pemerintah kota bahwa untuk belanja operasi yang didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah harus diprioritaskan juga untuk program peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan tata kelola pemerintahan yang responsif serta adaptif. Selanjutnya, fraksi Nasdem PSI menerima dan menyetujui dengan catatan masalah perekonomian merupakan fundamen bagi kehidupan masyarakat Kota Malang. Oleh karena itu, kebijakan dalam bidang perekonomian pada tahun mendatang harus didasarkan pada kajian dan telaah yang serius serta akurat, agar upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran terbuka, dan juga meminimalisir angka Gini ratio dapat tersentuh oleh berbagai program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan langkah-langkah serius adalah harga mati yang harus dilakukan pemerintah Kota Malang agar melampaui target pada tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu mohon diperhatikan. Keenam, fraksi Nasdem PSI memandang salah satu potensi PAD yang belum dikelola serius dan cenderung ada tarik ulur adalah dalam hal pengelolaan parkir. Predikat Kota Malang sebagai kota parkir tentunya memalukan bila kita meresapi kritikan dari masyarakat, baik secara online di media sosial maupun secara langsung. Idealnya ketika predikat kota parkir tersebut tersematkan terhadap Kota Malang, maka korelasinya adalah positif dan signifikan terhadap PAD yang masuk. Namun nyatanya proyeksi PAD dari sektor parkir di APBD 2025 masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Nyatanya predikat Malang Kota Parkir lebih dinikmati oleh raja-raja kecil parkir yang ada di Kota Malang. Kalau bahasanya Pak Kadisub, bukan raja kecil, tapi artis-artis parkir yang ada di Kota Malang. Sehingga butuh keberanian dan ketegasan dari pemimpin Kota Malang ke depan, termasuk jajaran Dinas Perhubungan dan Bapenda sebagai pengamat terkait masalah tata kelola parkir. Semoga ini bisa menjadi catatan khusus. 7 dianggap dibacakan.
8. Fraksi Nasdem PSI memandang tingginya belanja pegawai sebesar 1,1 triliun yang hampir mencapai 50% belanja daerah merupakan perhatian serius. Kenaikan anggaran belanja pegawai yang melebihi mandatory spending sebesar 30% harus diimbangi dengan layanan publik yang benar-benar pada derajat paripurna. Hal ini dikarenakan masih banyak keluhan masyarakat terhadap masalah layanan dasar publik, mulai dari sektor administrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain publik lainnya. Karena itu beban besar APBD pada gaji pegawai harus benar-benar diimbangi dengan kinerja yang maksimal dan penuh dedikasi tinggi. Selain itu, fraksi Nasdem PSI mendesak pemerintah Kota Malang agar menyesuaikan porsi belanja pegawai secara bertahap sehingga sesuai dengan mandatory spending 30% gaji pegawai pada tahun 2027. Jangan sampai muncul pandangan masyarakat bahwa pajak yang masyarakat bayar hanya untuk membiayai gaji pegawai Kabupaten Malang. Fraksi Demokrasi Indonesia juga menyetujui dengan catatan dengan turunnya nilai APBD tahun anggaran 2025, Fraksi Damai memberikan saran kepada pemerintah Kota Malang untuk memprioritaskan pembangunan fisik yang berhubungan langsung kegunaannya kepada masyarakat Kota Malang, dengan dibarengi menjaga kualitas bangunan yang ada supaya apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dilakukan lagi pembangunan yang sama setiap tahunnya. Pada rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari Selasa 5 November 2024, hasil rapat Fraksi Damai pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, Fraksi Damai DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan kebijakan umum, anggaran KUA, serta prioritas dan platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. 1. Dengan adanya titik terang terhadap revitalisasi pasar besar Kota Malang, disampaikan bahwa pasar besar Kota Malang sedang dalam proses persiapan pembangunan. Fraksi Damai mendorong pemerintah Kota Malang untuk melakukan pengawalan terhadap dokumen persiapan pembangunan melalui dana APBN Kementerian PUPR hingga terlaksana revitalisasi pasar besar Kota Malang pada tahun ini. Juga tidak boleh kita tinggalkan revitalisasi pasar bebek, pasar gadang yang sudah sekian waktu terkendala dalam pembangunan. Perlu kiranya dilakukan percepatan dalam pendapatan dalam mendapatkan solusi terbaik sehingga didapatkan kepastian hukum untuk pembangunan selanjutnya. 2. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kota Malang, Fraksi Damai mendorong pemerintah Kota Malang untuk mencari solusi terbaik dengan problem kemacetan yang terjadi di beberapa titik jalan poros di Kota Malang. Sebagai akibat perkembangan kegiatan ekonomi, penyempitan volume jalan akibat banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di kanan kiri, perlu kiranya dicarikan solusi dengan penyediaan lahan parkir yang tidak mengganggu pengguna jalan dan lingkungan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang terus berlanjut.
Kali ini, Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita, menyampaikan ringkasan pendapat akhir fraksi yang menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan pendapat fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa menerima dan menyepakati. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 5. Fraksi Golongan Karya berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 6. Fraksi Nasdem PSI berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 7. Fraksi Damai berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dari hasil pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, segala saran dan masukan yang ada dalam pembahasan tersebut dan telah disepakati bersama, antara lain adanya penambahan subkegiatan yang belum ada dalam RKPD. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, maka akan diterbitkan surat edaran wali kota tentang pedoman penyusunan RKA yang mempedomani kesepakatan dalam KUA PPAS sebagai bahan penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Bertemu dalam forum yang baik dan mulia ini dengan agenda rapat paripurna terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapatan akhir dalam forum yang sangat mulia ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama. Penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2025 telah berdasarkan RKPD tahun anggaran 2025 dan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya, dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dilakukan penandatanganan bersama. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta semua pihak
yang telah bekerja dan berpikir keras dalam pembahasan KUA-PPAS ini, sehingga pada hari ini dilaksanakan proses penandatanganan KUA-PPAS APBD tahun 2025. Dari hasil pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2025 yang telah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang. Bersama ini dapat disampaikan bahwa kami dapat menerima saran dan masukan yang ada dalam pembahasan tersebut dan telah disepakati bersama, antara lain adanya penambahan sub kegiatan yang belum ada dalam RKPD. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, maka akan diterbitkan surat edaran wali kota tentang pedoman penyusunan RKA yang mempedomani kesepakatan dalam KUA-PPAS ini sebagai bahan penyusunan APBD tahun 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dalam forum yang mulia ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang terhormat dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 sehingga bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Teriring sebuah harapan, semoga kerjasama dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan meridhoi langkah kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan PJ Wali Kota Malang. Diharapkan, KUA-PPAS ini nantinya dapat menjadi panduan arah kebijakan anggaran dalam menyusun APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 yang diharapkan dapat berorientasi keberpihakan dalam menyejahterakan rakyat. Rapat paripurna dengan 4 agenda kali ini ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Atas nama pimpinan DPRD Kota Malang, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya,
sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini Jumat tanggal 15 November tahun 2024 tepat pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Saya ucapkan sekali lagi syukur alhamdulillahirabbil alamin terkait dengan pembahasan penandatangan KUA PPAS tahun 2025 sudah kita lakukan bersama mitra strategis kita itu DPRD Kota Malang. Beberapa tadi pandangan dari beberapa fraksi tentunya menjadi catatan bagi kami dalam rangka untuk KUA PPAS nanti APBD, tentunya itu menjadi perhatian untuk kita bisa implementasikan. Luar biasa pandangan penyampaian dari masing-masing fraksi yang memang menggambarkan beberapa hal-hal yang sangat prioritas yang perlu ditangani secara kolaborasi. Kami mencatat semua, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian saya juga sangat apresiasi dan saya pribadi sangat bangga terkait dengan proses penyusunan KUA PPAS ataupun APBD saat ini. Kami jajaran pemerintah daerah melakukan sedikit atau banyak perubahan terkait dengan mekanisme penyusunan KUA PPAS maupun APBD nanti 2025. Kita tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, tapi kita berdasarkan terhadap penyusunan program-program berdasarkan pendapatan. Target pendapatan, bukan penurunan PAD, tapi target penurunan PAD berbeda. Bukan terjadi penurunan PAD, tapi target penurunan untuk peningkatan PAD. Jadi kalau kita lihat trennya 5 tahun ke belakang, peningkatan realisasi PAD kita selalu naik. Tapi kita sering bicaranya kebutuhan dulu, tidak bicara target. Nah inilah yang kami anggap di Kementerian Dalam Negeri, penyusunan APBD melalui APBD sehat. Kita berdasarkan pendapatan pada saat kita membreakdown ke dalam program kegiatan target capaian prioritas-prioritas di Kota Malang. Tapi kita berdasarkan target, sehingga bukan penurunan PAD, tapi penurunan target. Sehingga tidak lagi akan terjadi hal-hal yang kaitannya dengan defisit yang didukung oleh silpa. Tapi ini berdasarkan realita terhadap program kegiatan sesuai dengan target pendapatan yang kita dapati. Itulah yang kami sampaikan di Kemendagri, kita APBD sehat, bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dari prioritas-prioritas yang dilakukan oleh OPD, tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini hal yang luar biasa. Kami bersama Pak Sekda dan jajaran duduk bareng dengan Bu Ketua, akhirnya ini bisa kita wujudkan APBD sehat dalam rangka untuk mencapai target-target tertentu. Nah ini yang luar biasa yang saya rasakan, tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan yang nyata untuk di tahun 2025. Yang pasti tadi kan kita masih bicara struktur komposisinya gitu ya, struktur komposisi anggaran
tadi sempat kita banyak yang dari fraksi-fraksi menggarisbawahi soal proyeksi turunnya PAD gitu ya, proyeksi PAD, perolehan PAD yang memang ada penurunan, diturunkan dari tahun yang sebelumnya karena memang tidak tercapai. Hal ini disebabkan kenapa kok kita akhirnya menyesuaikan proyeksi targetnya itu karena memang menjadi salah satu pertimbangan MCP KPK ya Mas ya, bahwa pendapatan tuh harus di SK-kan. Apabila itu tidak terpenuhi akan ada sanksi dari pemerintah pusat gitu, sehingga itu yang berusaha kami jaga. Tetapi garis bawahnya adalah walaupun memang ada proyeksi yang berubah gitu dari tahun lalu, tetap kami selalu mendorong pemerintah Kota Malang khususnya eksekutif untuk kemudian melampirkan hasil studi atau feasibility study berkaitan tentang sumber-sumber PAD kita sehingga realistis, proyeksinya itu menjadi realistis gitu. Kalau memang misalkan tidak perlu diturunkan ya jangan diturunkan. Tapi kalau memang sekiranya perlu diturunkan karena ada satu dan lain hal atau mungkin secara pemetaan dan analisanya itu tidak memungkinkan, boleh asalkan analisa itu dikuatkan seperti itu. Jadi ada analisa yang jelas lah intinya, pemetaan yang jelas gitu. Nah itulah yang menjadi garis bawah kami berkaitan tentang pendapatan. Gitu. Setelah tadi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, langkah selanjutnya akan seperti apa, Bu? Langkah selanjutnya kita akan membicarakan secara detail pos-pos untuk penganggaran di masing-masing perangkat daerah. Itu nanti yang akan kita lakukan akan dilempar di hari Senin oleh beliau ya dari eksekutif. Nanti selepas itu kami semua akan melakukan rapat kerja bersama mitra dari masing-masing komisi. Baik pemirsa, itulah rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini. Semoga apa yang menjadi keputusan DPRD dapat membawa kontribusi lebih baik untuk Kota Malang ke depannya. Dan akhirnya saya Iva Amora bersama juru kamera Rizky Amirullah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.